ilaha illallah wahdahu la rabbul maut wa ilaihi narka'u wa nasjud wa asyhadu anna sayyidana wa rasuluhu alladzi laulahu ma bajawadun li jawdahu asrun li kulli jud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih alladzi binuri iftataha Allahul wujud al-khatim alladzi muhtaramin ulama, para bunyai, para habaib, khususnya pada pun Doro Mirdaningrum hafizallah taala, pada panjenenganipun Ki Haji Muhammad Zakwanul Faqih PSH MA, panjenenganipun Al Ustad Syekh Muhammad Intihaul Fudhala Toha SAG MAG, kepada beliau Afillah Al Ustad Syekh Muhammad Syahabuddin Alawi LC yang saya hormati, dan kepada semua anggota RPA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia, yang tidak bisa saya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita pada malam ini berkumpul, bermuajahah dalam suatu majelis yang insya Allah dengan barokah ini, dengan masih membawa iman Islam, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dalam acara milad RPA Aswaja yang ke-8 tahun dengan tema mencetak generasi Qur'ani. Salawat salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu walladzi nurja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yang kita selalu tunggu-tunggu, yang kita selalu harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Sebagai moderator, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini waktu Indonesia, dan sore hari ini sekarang jam berapa? 8. Ya, sore hari ini waktu Kairo, karena ada Al-Akhfillah Ustaz Syihabuddin Alawi, guru saya, panutan saya. Mari saya bacakan acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan perwakilan pengurus yang akan diwakili oleh Al-Akh Al-Ustadz Dimas Ferdiansyah. Kemudian acara inti yaitu pemateri atau mau'izah atau siraman rohani yang nanti akan dibawakan oleh para masyayikh, yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Zakwanul Faqih, Al-Ustadz Syekh Muhammad Intihaul Fudhala Toha, dan Syekh Muhammad Syahabuddin Alawi. Kemudian baru kesimpulan dan doa penutup. Kemudian nanti ditutup oleh dengan foto bersama, tanpa berlama-lama. Kita buka acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan barokah,
dan kelak dianggap ibadah dan juga diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa amin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, cara kita dan apa yang kita niatkan, baik yang diniatkan oleh para masyayikh, yang diniatkan oleh para pendiri, dan yang diniatkan oleh para pengurus dan semua anggota RPA diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut ke acara yang kedua yaitu sambutan perwakilan pengurus pada beliau Al-Ustadz Dimas Ferdiansyah, kami silahkan. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur Mbah Nuwun Gus Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para gawakis, para nawaning, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para habaib syarifah, para kiai, para punyai, dumateng para gawagis, para nawaning, wabil khusus di sini kita hadir ada Gus Fakih, ada Gus Muhammad Zawanul Fakih, ada Gus Fudola, dan juga ada Al-Ustadz Muhammad Sihabuddin Alawi yang insya Allah akan bersama kita semua. Kemudian yang terhormat juga pimpinan RPA yaitu Ningmer dan Ningrum dan seluruh pengurus RPA yang terlibat dalam acara ini maupun dalam pengurusan yang kami hormati, dan seluruh hadirin wal hadirah yang hadir dalam acara Zoom ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu mendapat rahmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita selalu diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bertatap muka di ruang virtual Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu pun, di mana kita bertemu ini dalam rangka yang mulia, dalam acara yang mulia, dalam komunitas yang mulia, yaitu komunitas remaja pencinta Al-Quran, tepatnya di Harlah ke-8 yang sudah berusia cukup tua, yaitu 8 tahun. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama, tabarukan, ngaji bareng dengan para gawakis-gawakis yang alimnya luar biasa. Kedua kalinya, sholawat teriring salam tak lupa-lupa kita haturkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, panutan kita, Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, serta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini di dalam acara yang berbahagia ini yaitu Milad RPA yang ke-8, izinkan saya Dimas Ferdiansyah selaku perwakilan dari komunitas remaja pencinta Al-Quran ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gawagis terutama yang telah meluangkan waktunya, yang telah mencurahkan keilmuannya, yang telah membantu, dan juga para hadirin-hadirin semuanya yang telah ikut mensupport seluruh kegiatan RPA, baik dari acara seperti ini yaitu Zoom ataupun acara harian seperti halakoh ngaji rutin setiap harinya, ataupun grup WA yang dimana dihadirin para
eh, kiai, para penyai, para habaib, para gawaki dan para nawaning, saya ucapkan terima kasih mewakili seluruh panitia atas support dari para gawagis, para nawaning, para penyai, para kiai, para habaib, para syarifah, dan seluruh para hadirin yang telah selama ini kurang lebihnya 8 tahun sudah mensupport, mendukung komunitas ini, komunitas RPH ini. Kami ataupun saya mewakili panitia RPA, mewakili komunitas RPA, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga jasa para gawakis, para nawaning, para penyai, para kiai, para habaib, para syarifah, dan seluruh para hadirin dibalas oleh Allah SWT, di mana dengan balasan-balasan kebaikan. Kemudian juga saya mewakili komunitas RPA ini, mohon maaf apabila kami panitia ataupun pengurus atau hotim RPA ini dalam berjalannya acara selama 8 tahun ini ataupun akhir-akhir ini terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, terdapat hilaf ataupun terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati para gawagis, di hati para nawaning, di hati para kiai, para penyai, dan para hadirin semuanya. Saya mewakili seluruh hotim RPA, mewakili pimpinan RPA Ningmerda, juga mewakili seluruh komunitas RPA, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan beranjaknya kita dari 8 ke 9, semoga kita komunitas RPA ini bisa berbenah, bisa semakin meningkatkan kegiatan-kegiatannya menjadi lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga dalam acara yang sudah luar biasa ini, yaitu Milad ke-8, tentu saja perjalanan ini tidak mudah, nggih, para gawagis, para nawaning, para hadirin semuanya. Banyak tantangan yang telah kita hadapi semua, namun dengan kebersamaan kita bersama, komitmen kita bersama untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, semoga Majelis Taklim ini, komunitas RPA ini dapat bertahan dan terus memberikan manfaat kepada kita semua, terutama sebagaimana niatnya kita, yaitu istiqomah dalam mengaji. Oleh karena itu, pada momen harlah ini, mari kita sama-sama jadikan harlah RPA ini jadi momentum untuk semakin memperkuat rasa kebersamaan kita, meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama, wabil khusus yaitu istiqomah dalam mengaji, dan semoga majelis kita ini selalu diberi komunitas kita ini selalu diberi barokah, diberi kemudahan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Cukup demikian mungkin sambutan dari saya. Saya mewakili panitia, sebesar-besarnya mohon maaf atas selama ini, dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para gawagis, para nawaning, para habaib, para kiai, para ulama, para penyai, dan seluruh hadirin yang selama ini mensupport kegiatan kami. Semoga kegiatan kami bisa istiqomah dan selalu bisa memberi kemanfaatan kepada kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Gus Fakih. Atur sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ini kamera saya error ini. Ustaz Dimas Ferdian mewakili dari pengurus RPA. Semoga apa yang beliau sampaikan bahwa harapan semua lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi pematerian atau sesi mauizah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Al-Hajj
Eh, Gimana? Mohon maaf, Oke, Gus. Suaranya putus-putus, Gus. oke, oke. Nggih. Acara selanjutnya yaitu pematerian yang pertama akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Muhammad Zakwan Fakih, BSHMA. Pada beliau Matur suwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya cukup jelas ya. Nggih, cukup, Gus. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulan ba'dun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa hada anak fatil. Lebih-lebih kepada seluruh pemateri wonten Gus Intihaul Podola, wonten Ustadz Muhammad Syihabuddin, saya Gus, saya Neng, kepada moderator Gus Muhammad itu Fatih LC, kepada Kang Dimas, kepada Ketua RPA, Mitra, seluruh keluarga besar RPA yang saya hormati, dan tak lupa seluruh hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukurullah, malam hari ini kita masih kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan, bisa mengikuti acara yang insya Allah. Di sini saya mengajak kepada mustami'in mustami'at semuanya, kita niati acara ini mencari berkah tabaruk, karena yang namanya berkah itu sumbernya dari Allah. Berkah itu suatu ketika saya itu pernah ditimbali Kiai saya lah, dia selalu ditimbali waktu itu kalau tidak salah kelas 1 ya, ditimbali disuruh baca kitab, saya baca, saya makan. Kemudian beliau itu tanya, ya kok bisa membaca sebab apa? Kalau saya tidak bisa menjawab, saya hanya diam saja. Kemudian beliau senyum, bela ini yang lama. Dari situ saya tangkap, oh berkah itu yang asalnya kita tidak tahu jadi tahu, yang asalnya tidak bisa jadi bisa, yang asalnya sedikit jadi banyak, yang awalnya tidak jadi, itulah ini. Dari sini saya mengajak semuanya untuk mencari berkah, untuk memburu berkah. Alhamdulillah tidak terasa, ternyata RPA sudah 8 tahun. Semoga kita semua bisa istiqomah mengikuti istiqomah murid dan murid acara yang baik seperti kemarin itu dikasih tema sama Lemirda, mencetak generasi Quran, mencetak kayak cetakan apa aja, ya, mencetak mencetak generasi Quran. Dari sini ketika saya melihat, oh ada mencetak generasi Quran, pikiran saya itu menuju kepada satu sosok yang selama ini kita tunggu-tunggu syafaatnya, yaitu Kanjeng Muhammad. Kalau kita pengen menjadi ahli Quran, itu ya harus mencontoh Kanjeng Nabi. Jadi mencintai Kanjeng Nabi itu tidak hanya selawatan saja,
tidak hanya pengajian-pengajian saja. Jadi yang namanya mencintai Kanjeng Nabi itu ya harus mengikuti Kanjeng Nabi. Dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa saya di situ Kanjeng Nabi itu memang sebagai seorang uswatun, seorang yang harus ditiru menjadi panutan. Itulah Kanjeng Nabi. Nah, yang ditiru apanya? Pertama dan yang paling penting, ditiru dari sosok yang sangat hebat adalah akhlaknya. Kanjeng Nabi sendiri itu menyatakan, beliau ikrar kepada dirinya, pernah bilang nama itu leutamina makari. Aku iku dikongkon ning donya niki gak lain kecuali nenggone akhlak yang purna. Jadi Kanjeng Nabi di sini dikongkon nganggo disuruh diperintahkan oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlaknya. Pertanyaannya, akhlak yang bagaimana yang harus kita contoh dari Kanjeng Nabi itu? Di sini kalau kita berbicara akhlak, berarti ada akhlak secara vertikal, ada akhlak secara horizontal. Akhlak bersifatkan vertikal kepada Allah Ta'ala, dari bawah ke atas. Apa akhlaknya? Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan zakat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sedekah. Memerintahkan kita untuk pergi berhaji. Ya kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Jadi perintahnya Allah Ta'ala, akhlaknya Allah Ta'ala ya seperti itu. Akhlaknya kita kepada Allah Ta'ala ya seperti itu, perintah-perintahnya harus kita laksanakan. Jadi kok misal ada orang yang ngaku dia itu Muslim, dia itu Islam, dia mukmin, tetapi kok dia tidak mau melakukan sholat, ya berarti perlu dipertanyakan toto kromo, unggah-ungguhnya akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pertama. Kemudian ada akhlak yang bersifatkan sesama. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita yang namanya muasyarah dengan nas. Bagaimana caranya kita berkumpul kepada orang banyak, kita serangan sama orang banyak. Bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan, Kanjeng Nabi mengajarkan, neng omahku itu tunggu keadaan. Kamu di rumah itu tidak tinggal sendirian. Di situ ada orang tua. Maka birrul walidain, berbuatlah baik kepada orang tua. Birru apa aku kabeh apa hukum. Tapi ono kabeh tinggal wong tuane mengko anak-anak bakal selurang kabeh. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kita urip itu gak jalan. Nek ning dunia setiap hari kita itu ada wong tua. Akhlaknya ngoten kepada Tuhan akhlaknya seperti itu. Nah wong tua itu sapa? Di sini jangan membeda-bedakan. Wong tua di sini orang tua itu ada pertama man waladaka orang yang melahirkanmu. Yang kedua man zawwajaka orang yang menikahkanmu. Yang ketiga man allamaka orang. Ketiga-tiganya itu adalah orang tua. Maka jangan berani dari kalian semua kepada tiga orang tua. Yang sudah menikah kepada mertuanya, dia harus baik seperti kepada orang tua sendiri. Kepada gurunya lebih-lebih. Karena guru itu orang yang menunjukkan jalan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang awalnya dari rumah kita tidak tahu, kita tidak
bisa dikirim ke pesantren, dikirim ke sekolahan, akhirnya kita tahu permasalahan-permasalahan. Nah, itu guru. Tidak hanya itu, kita hidup di dunia itu berkumpulnya tidak hanya kepada orang tua saja, tapi kepada tetangga. Dan Nabi juga mengajarkan kita yang namanya buku belajar. Piye carane karo tonggo-tonggo. Kita tidak bisa setiap hari hanya di rumah melakukan sholat, terus poso yo rajin, zakat yo akeh, tapi ke ora gelem sawung karo karo tonggo-tanggane, ya jangan dulu. Di situ masih ditanyakan nanti sama Gusti Allah di akhirat, piye hubunganmu karo tonggo-tonggomu, piye hubunganmu karo kanca-kancamu kae sing sengsara saate kangelan sinau gak diwarai, mana mereka. Jadi Kanjeng Nabi sendiri itu mengajarkan secara lengkap. Nah, itu adalah akhlak yang Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita ingin menjadi akhlak, mempunyai akhlak yang baik seperti Kanjeng Nabi, maka harus mencontoh Kanjeng Nabi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mencontoh kepada Kanjeng Nabi? Sedangkan kita itu tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, waktunya sudah lama. Ternyata di sini banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang beliau, bahkan di Al-Quran itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan Nabi itu akhlak paling mulia. Tidak hanya itu, Sayyidah Aisyah itu pernah berkata wa kana khuluquhu al-Qur'an al-azim. Wa kana lan ono apa khuluquhu akhlak Kanjeng Nabi Al-Qur'an al-azim, itu Al-Qur'an al-azim. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu ya Al-Qur'an. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang Qur'ani, akhlak Qur'ani, insan Qur'ani, ya kita harus mencontoh akhlak-akhlak Kanjeng Nabi. Tadi dikatakan wa kana khuluquhu al-Qur'an. Bagaimana kita mau belajar, mau mencontoh akhlak Kanjeng Nabi? Jawabannya hanya satu. Kalau pengen mempunyai akhlak yang baik seperti Kanjeng Nabi, ya kita belajar. Jawabannya hanya satu, belajar. Belajar. Iqra. Nah, kitabnya dengan Quran yang pertama lah ayat. Iqra. Sinau. Tidak hanya belajar tok, bukan hanya mau tok, tapi ya kudu ifham, pahami, tambah melek mal, kerjakanlah. Nah, apabila kita kepingin akhlak Islam berarti sinau, tambah meleh dipahami, tambah meleh dilakukan. Kalau kita bisa melakukan ketiga-tiganya, sering moco-moco, sering memahami, terus dipercayai, insya Allah kita akan menjadi anak aula dan abroro, menjadi anak kebanggaan orang tua yang bisa membahagiakan orang tua. Itulah tujuannya kita hidup di sini. Keinginannya untuk investasinya orang tua itu ya hanya itu, kepengen anaknya menjadi saleh akram. Ya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, kita belajar. Perintahnya belajar itu tidak hanya sebentar. Sinau itu kan waktunya mulai minal mahdi ilal lahdi. Sinau itu juga butuh bondo, butuh waktu, butuh guru, butuh modal. Karena memang yang namanya belajar, ketika kita masuk sistem yang namanya belajar, otomatis kita itu akan diberi sertifikat oleh Allah Ta'ala yang namanya li'anna thalibal ilmi habibullah. Yang namanya orang sinau belajar itu adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri, beliau itu setiap menyuruh-nyuruh pasti tidak lepas dari yang namanya belajar. Kalau kita melihat Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Alhamdulillah, Rob di situ ada beberapa ulama yang mengatakan yang Rob di situ adalah tarbiyah. Allah Ta'ala yang mentarbiyah seluruh alam. Allah Ta'ala itu sing napa ya? Mulang sak donya kabeh. Rabbil alamin kon perintah. Nah, orang zaman dulu sama sekarang itu memang beda. Mungkin bapak-bapak kita dulu itu belajarnya cukup, mungkin yang hafal Quran tidak terlalu memahami kitab. Nanti yang kita juga seperti itu tidak tidak banyaklah, sidik lalu cukup. Itu zaman dia. Karena sekarang itu berbeda, maka belajarnya sudah harus berbeda. Dan Nabi suatu ketika itu pernah bilang, alimu auladakum, ajarkanlah anak-anak kalian semua, fa'innahum makhlukuna, fa'innahum makhlukuna auladakum, makhlukuna itu diciptakan sapa auladakum, bisa malingkan bangsa, wiri sama itu selian musuh. Ajarkanlah anak-anak kalian sesuai zamanya, karena mereka itu diciptakan pada masanya, bukan untuk masa kalian. Nah, kita berbeda. Sekarang, anak-anak sekarang itu ujiannya lebih besar, lebih berat. Beberapa hari yang lalu di Twitter, di X itu, Masya Allah, ada anak umur 12 tahun diperkosa 4 orang. Yang merkosa ada yang umur 8 tahun, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Itu miris sekali kalau kita melihat orang-orang seperti itu. Itu kalau kita cari permasalahannya apa? Kok bisa anak sekecil itu sudah melakukan perbuatan yang sekecil itu? Kalau kita cari, kita lihat, ternyata tidak lain dan tidak bukan itu permasalahan pendidikannya. Nah, maka yang namanya tarbiyah, yang namanya pendidikan itu sangat perlu, apalagi kepada anak yang umurnya belasan tahun. Anak-anak yang umurnya belasan tahun itu usianya besar, mereka baru mengenal, baru berpubernya, maka yang dikerjakan itu tidak memikirkan nantinya itu menjadi apa, efeknya bagaimana, tidak berpikir mereka. Maka kita sebagai sebagai orang tua, kita sebagai kakak-kakak, kita sebagai orang yang tahu, kita harus mengasih pembelajaran kepada lingkungan sekitar kita. Itu kayak gitu termasuk akhlak yang Kanjeng Nabi itu yo senang ngajari kayak bahkan jenenge ngajari ini yo memang Allah Taala pertama kali Nabi Adam pun itu ya pertama kali ngajari kok wa 'allama Adam al-asma'a. Jadi itu kan sinau taklim sinau itu berbeda. Jadi maka alhamdulillah sekali sudah 8 tahun RPA sampai sekarang bisa konsisten walaupun mustamilnya itu semakin sedikit, semakin melorot, tapi tidak apa-apa. Tadi dikatakan pokoknya harus istiqomah. Insya Allah nanti akan mendapatkan keamanan sendiri, mendapatkan keberkahan sendiri. Mungkin sebagai awalan dari saya, satu, kalau pengen jadi insan yang Quran harus mengikuti kanjeng Nabi itu bagaimana? Ya harus mencontoh beliau, diikuti semuanya. Yang paling penting akhlaknya, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama manusia harus kita kerjakan semua. Kalau kita bisa melakukannya sama dengan diri kita juga Al-Quran berjalan. Nah, semoga yang bisa saya sampaikan ini membawa manfaat untuk dari diri saya sendiri, bisa menjalankan ngomong teman untuk semuanya. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada perusahaan atas penjabarannya yang insya Allah nanti pada akhir sesi akan kami sampaikan mungkin poin-poin yang disampaikan oleh Gus Aan dan memasuki pematerian yang kedua kepada beliau Al-Ustadz Syekh Intihaul Fudala ilaihi falyatafaddal masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawis sidqi wal wafa amma ba'd. Yang kami hormati segenap para masyayikh, para kiai, para nawane, wabil khusus dumateng guru-guru kita sedanten hadir di tengah-tengah kita, ya Romo Yai Muhammad Zakwanul Fakih, wonten Romo Yai Syihabuddin Alawi ingkang tansah kaula ta'zimi, dumateng Gus Ibnu Fakih sebagai moderator yang saya hormati, dan juga pada Mas Dimas perwakilan panitia RPA. Alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali. Ternyata RPA sudah berjalan melalui berbagai dinamikanya, sudah sangat panjang, sudah mencapai 8 tahun, 1 dekade. Ini tentu perjalanan yang tidak mudah. Saya yakin bahwa perkara apapun, hal apapun selama itu didasari oleh keikhlasan, insya Allah akan bertahan lama, akan bertahan lebih lama. Maka saya berharap khususnya kepada Khodimatul Majelis dumateng ning Mirda niki, semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan, kesabaran agar RPA ini bisa terus memberi dampak manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, saya yakin para teman-teman RPA ini, khususnya para pengurus yang dengan ikhlas selalu mengkoordinir teman-teman untuk bisa ngaji, terus bisa membaca Al-Quran. Ini betul-betul menggambarkan apa yang disampaikan di dalam surat Yasin. Wattabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi kita disuruh ikut orang-orang yang memang tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Nah, ini saya melihat ada teman-teman RP. Teman-teman RP ini betul-betul mengajak anggotanya untuk ngaji, tidak mengharapkan imbalan apapun. RPA kalau dikatakan bayaran juga nggak ada bayarannya. Teman-teman pengurus ini ikhlas. Yang luar biasa, saya Masya Allah. Mbak Mirda, Ning Mirda, Mas, ini mengatur sedemikian rupa jadwal supaya teman-teman ngaji ini, saya luar biasa. Saya kagum. Kadang saya itu malu kalau saya tidak bisa membantu lebih. Tapi ya, satu sisi saya juga bahagia karena teman-teman RPA ini masih eksis. Dan semoga seterusnya. Saya yakin selama didasari keikhlasan, RPA ini akan berlanjut. Karena hal apapun ketika dasarnya tidak keikhlasan, ada kepentingan apapun, itu akan berakhir seiring kepentingannya itu tidak dicapai. Tapi kalau sudah ikhlas, seperti apapun, kayak NU itu bisa bertahan lama. Saya yakin para pendirinya ikhlas. Semoga RPA ini sebagai miniatur
miniatur dakwah dari NU, sehingga mewakili Aswaja bisa mendapatkan keberkahan dan tentunya didasari dengan keikhlasan. Sekali lagi terima kasih, 8 tahun ini juga tidak sebentar. Saya sebenarnya tidak ingin apa kata Gus pakai tadi moidoh, tidak, karena cukup pada Yai Zakwan, kepada Yai Syihabuddin, beliau-beliau yang lebih pantas untuk mendirikan moidoh. Saya memposisikan aja teman Pak RPA yang bareng-bareng dan lain-lain ikut, meskipun saya tidak terlalu aktif, tapi saya bersyukur sekali dilibatkan. Jadi kita saling mengingatkan bahwa monggo in ajriya illa Allah. Tidak ada balasan untuk kita kecuali Allah langsung kelak yang membalas perjuangan kita. Untuk teman-teman RPA, membalas Allah langsung tentu lebih besar daripada balasan yang diberikan oleh manusia. Jadi 8 tahun ini, selama teman-teman RPA masih didasari keikhlasan, insya Allah akan selalu barokah komunitas pengajian Al-Quran ini. Kemudian saya menggarisbawahi sedikit yang disampaikan oleh beliau tadi, Kiai Zakwan, bahwa apa yang menjadi tema malam hari ini yaitu mencetak generasi Quran. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan bahwa tadi sempat menukil hadis ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidah Aisyah ditanya, "Ambiuni ya Sayyidah Aisyah an khuluqin Nabi." Mohon ceritakan saya bagaimana akhlaknya Nabi. Sayyidah Aisyah ditanya. Sayyidah mengatakan, amma taqra'ul Quran. Apa kalian tidak membaca Al-Quran? Karena khuluqu Al-Quran. Kalau kamu baca Quran, maka kamu akan menemukan Nabi di sana. Karena akhlaknya Nabi itu ya akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau kita ingin, ya ini saya garisbawahi tadi, saya sangat setuju bahwa kalau ingin menjadi generasi Qurani, ya tentu kita meniru Nabi sebagai al-insan al-kamil. Al-insan al-kamil, orang yang paling sempurna dalam menggambarkan atau mengamalkan Al-Quran. Dan tuh kita bisa meniru dalam Nabi itu ada misi besar. Misi besar yaitu dakwah. Dakwah yang dua Nabi tentu adalah yang dari dakwahnya itu jahiliyah menjadi nuansa ilmiah. Semua orang menjadi ada didasari dengan ilmu. Maka Nabi sangat perhatian dengan pendidikan. Jadi Al-Quran harapannya sebagaimana di RPA ini tidak hanya dibaca, tapi juga akan dipelajari. Tentu ini harus ada pendidikan, ada pelajaran, belajar terus bagaimana dawuh Yai Zakwan tadi. Kalau melihat kita tadi katakan meniru Kanjeng Nabi, ada hal yang unik dalam diri Nabi, dalam khususnya terkait pendidikan. Kanjeng Nabi itu pendidikan dalam mendidik umatnya, beliau itu selalu muqtadul hal. Kalau dalam balaghah itu muqtadul hal. Muqtadul hal itu sesuai porsinya. Kalau yang dididik itu orang yang betul-betul orang khawas berarti orang yang pembelajar serius, ya beliau punya metode sendiri. Ketika berhadapan dengan orang awam, orang-orang pedesaan, beliau punya metode sendiri. Ketika bertemu dengan musuh yang membencinya juga punya metode sendiri. Jadi selalu muqtadul hal, sesuai dengan takarannya, tidak lebih atau tidak kurang. Itu yang diajarkan Nabi. Ini bisa kita lihat dari firman Allah. Nabi mengamalkan. Tadi Nabi betul-betul mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Thariqah taklimnya Nabi, cara mengajarkan itu ya Al-Quran. Sebagaimana didawuhkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini kalau kita angan-angan dari ayat ini memuat 3 metode Nabi
ketika diperintah oleh Allah. Yang pertama hikmah, kemudian mau'izah, dan kemudian mujadalah. Hikmah itu kalau kita lihat definisinya adalah qaul al-muhkamah, ya. Maqalah al-muhkamah as-sahihah al-muzillil subhat. Jadi sebuah kata-kata yang betul-betul bernilai, muatannya bernilai kebenaran dan bisa menghilangkan subhat atau kekeliruan. Itu namanya hikmah. Sehingga Nabi ada kala betul-betul menyampaikan hujahnya dengan baik dalam menyampaikan menggunakan ilmu-ilmu mendetail. Ini diperuntukkan kepada sahabatnya yang memang khawas, tingkatannya sudah tinggi ilmunya. Hikmah, menggunakan hikmah. Kemudian beliau menggunakan mau'idhah hasanah. Tidak terlalu detail, tapi mengedepankan nasihat saja secara umum. Ini diberikan kepada orang-orang awam, orang yang memang masih betul jauh dari ilmu. Kemudian ada mujadalah. Mujadalah ini bil ahsan, ya, dengan yang baik. Ini diberikan kepada musuh-musuhnya Kanjeng Nabi, al-mu'anid, orang yang benci terhadap Nabi. Beliau tidak dengan caci maki, namun dengan perdebatan yang baik. Inilah yang bisa kita tiru. Bagaimana Kanjeng Nabi betul-betul orang yang menerapkan Al-Quran. Dalam dakwahnya saja, dalam pendidikan Nabi, jika menggunakan musuh mujadalah, ada mau'izah, kemudian ada hikmah. Jadi Nabi itu makolahnya selalu sesuai takaran. Kita tahu bahwa Nabi itu jawami'ul kalim. Nabi itu kalimatnya bisa membius pendengarnya. Okay? Nabi itu nggak pernah mengulangi kata-katanya supaya paham, tidak pernah. Jadi Nabi itu satu kalimat keluar dari mulutnya itu langsung paham. Itu keistimewaan Nabi. Jadi afshahul kalam, keluar dari mulut Nabi itu adalah kalimat yang paling fasih. Sehingga kalau mungkin saya menjelaskan, orang lain butuh berkali-kali supaya paham, tapi Nabi tidak. Pengambilan diksi yang beliau tarakan itu bisa langsung paham. Nggak ada. Jadi ceritanya sahabat itu tidak paham. Namun diulang-ulangi itu bukan karena belum paham, tapi supaya menancap ilmunya. Jadi dikatakan tidak oleh Sayyid Muhammad bahwa tidak pernah Nabi i'adatul kalam untuk memahamkan, tidak pernah. Tapi mengulangi kalam untuk supaya takrir atau menetapkan, supaya ingat. Sudah paham tapi diulang-ulangi supaya lebih menancap di hatinya. Jadi itu keistimewaan Nabi dalam pendidikan, dalam mengajar. Kemudian kalau kita melihat Nabi, makanya kalau kita di dalam usul fikih itu kan, di dalam usul fikih ada tabi'in, ada sahabat. Sahabat itu meskipun tidak pernah mengajar, tidak pernah mengambil pelajaran dari Nabi, okay, yang penting hadir, bisa pernah melihat Nabi dengan cara iman, itu sudah dikatakan sahabat atau santri Nabi. Jadi beda kalau tabi'in. Tabi'in itu pengikutnya para sahabat. Dia belum bisa dikatakan tabi'in kalau belum pernah belajar kepada sahabat itu. Belum dikatakan pengikut sahabat tabi'in kalau belum belajar. Belum pernah mengambil meriwayatkan hadis. Tapi kalau kepada Nabi, sahabat itu cukup iman dan itu pernah berkumpul di majelis Nabi, itu sudah dikatakan sahabat, santrinya. Karena apa? Ya karena pengajaran Nabi itu tidak sebatas dengan kalam saja. Jadi orang kok sudah melihat Nabi saja, haibahnya, kemudian keistimewaan dia, pancaran ilmunya, itu akan sendirinya muncul. Maka ada bahkan orang-orang pedesaan, orang Arabi bahasanya, itu hanya sekedar melihat Kanjeng Nabi itu bisa nataqa bi fasil ibarah, bisa berbicara dengan kalam yang paling fasih, dengan kalam yang hikmah, hanya sabab berkumpul Nabi. Inilah Nabi kita. Maka Nabi kita tidak mungkin meniru hal yang seperti ini, tapi kita bisa meniru
bagaimana Nabi belajar, perhatian terhadap pendidikan. Nabi juga perhatian terhadap pendidikannya perempuan. Bagaimana kita masyhur ketika perempuan lapor kepada Nabi, kenapa kok nggak ada halakoh untuk perempuan? Sebagaimana kajian Nabi mengadakan halakoh laki-laki. Akhirnya Nabi mengadakan pengajaran buat para kaum perempuan. Kemudian selain pendidikan, Nabi juga tawaduknya luar biasa. Yang harus kita tiru kepada diri Nabi untuk betul-betul menjadi generasi Qur'ani adalah tawaduk. Tawaduknya Nabi. Bagaimana Nabi masyhur ya di hadis itu, la tutruni kama atratut nasoro al ibna Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji berlebihan kepada putra Maryam, sehingga menganggap putra Maryam itu Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau dipuji berlebihan oleh para sahabatnya. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Tapi tinggi apapun ilmunya Nabi, kita sudah tidak ada yang bisa menandingi ya keilmuan Nabi, tapi kerendahan hatinya ke Nabi itu juga tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimana beliau tawadu? Siddatu tawadu'in Nabi itu. Dia tidak mau dipuji berlebihan. Sudah diingatkan oleh Nabi. Bahkan Nabi itu pernah suatu saat ada sahabat perempuan hadir lapor kepada Kanjeng Nabi, ingin menyampaikan masalah. Saya butuh konsultasi Nabi, tapi saya nggak bisa di tempat umum. Akhirnya Nabi nggak bisa di sini, saya mau privasi. Akhirnya Nabi, daunnya ke Nabi gimana? Daunnya beliau menanggapi permintaan perempuan tadi, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah ajlis ilaik, pun kamu minta di mana, nanti saya akan penuhi. Jadi Nabi mengalah untuk umatnya. Jadi kalau kita kan kayak nggak pantas, pandai kiainya disuruh ngikuti kita. Tapi Nabi sekalipun Nabi itu mengikuti santri-santrinya. Kamu butuh di mana, saya akan datang kepada kamu. Nah, ini luar biasa tawaduknya. Nabi juga ditawari, yaitu ditawari oleh salah satu malaikat, dikatakan amalikan aj'aluka am abdan rasulan. Apakah kamu ingin saya jadikan malik atau raja sebagaimana Nabi Sulaiman, atau jadi abdan, hamba yang menjadi utusan? Kata Nabi, la bal abdan rasul. Tidak, saya tidak mau menjadi raja, tapi saya ingin menjadi hamba yang menjadi utusan. Sehingga Nabi itu tidak menggunakan privilege, sudah ditawari untuk supaya menjadi pemimpin raja, tapi beliau nggak mau mengambil itu, karena beliau lebih ingin menjadi abdun. Menjadi, ini tawaduknya Nabi. Tawaduk Nabi inilah yang harus kita tiru, ya. Kita bagaimana kita tidak boleh mengandalkan keistimewaan kita, meskipun betul-betul kita andaikan kita punya keistimewaan kayak Nabi ini, tentu keistimewaannya luar biasa, tapi beliau tidak ingin keistimewaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang masyhur ya di para ba'dus solihin itu, kalau membeli sesuatu di pasar, saya beli ada orang-orang soleh, orang kiai besar, beliau tidak mau membeli dengan sendiri di pasar, tapi mengutus santri. Kenapa? Apa tidak berangkat? Bukan begitu. Kalau kiai ini berangkat langsung ke pasar, nanti penjualnya tidak memberikan harga normal karena melihat itu kiai. Nah, ini tidak mau ketika beliau beli terus mendapatkan harga murah gara-gara keilmuannya. Kalau kita kan enggak, kalau kita justru mumpung ini ada yang jual murah, kenal saya, teman sendiri, lah itu kita manfaatkan semua peluang-peluang itu. Kalau orang betul-betul tidak menggunakan privilege, ya, tidak kesempatan itu, beliau tidak ingin menjualnya untuk kepentingan dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh
Ibnu Muhairis, salah satu tabi'in, beliau seorang ulama besar. Beliau saat beli di pasar langsung dikatakan begini, disambut oleh orang-orang pasar. Ini hada Ibnu Muhairis. Ini Ibnu Muhairis, ulama besar. Tolong berikan harga yang murah. Saat itu mendengar itu Ibnu Muhairis marah. Jawabnya beliau, inna manurid an-nastaria bi amwalina. Saya pengen beli itu dengan harta saya. Lasna nastari bi adyanina. Saya tidak ingin menjual agama saya, tapi saya ingin punya uang. Uang saya harga normal saja. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul tawaduknya sangat tinggi, tidak ingin memanfaatkan kepentingan-kepentingan pribadi. Ya saya beli uang saya, jangan kamu menghargai murah gara-gara keilmuan saya atau gara-gara agama saya. Saya kira itu yang harus kita tiru dari Nabi, keilmuan tinggi, tapi kerendahan hati itu juga sangat luar biasa. Saya kira cukup, dan sebelumnya terima kasih sekali lagi saya telah diberi kesempatan untuk berbagi teman-teman RPA. Mohon maaf karena waktunya terbatas, tidak bisa melanjutkan. Dan sekali lagi kepada pimpinan RPA, Ning Mirda, kepada Mas Dimas, kepada Gus Ibnu Fakih, semoga dibalas semua, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga menjadi peladang ibadah perjuangan panjenengan sedanten. Hadza minni akhiru qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jaza wa kasarakumullah khairan katsiran. Matur nuwun kepada Gus Fudola tentang penjabaran yang Masya Allah. Beliau mengajarkan tentang ketawaduan, dan beliau sendiri mempraktekkan ketawaduannya, dan itu yang harus kita tiru dari para masyayikh kita. Insya Allah nanti agak panjang ini kesimpulannya. Langsung saja kita beralih ke pembicara yang terakhir, Akhinal Karim, Ibnul Karim, Syekh Al-Ustadz Muhammad Syihabuddin Alawi Al-Azhari Al-Yusri Al-Syadili, insyaallah. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran wa ilallahi ma'jura. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi lana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi dzikri ulama'ihi wa awliyaihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Alhamdulillahilladzi nazzala minas sama'i ma'an wa yakunu lahu ulama. Bidzalika yatanawwa'u ulama'ina lebih ikhtilafil ulama yujadul barakah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dari dewan para pembicara, ada Kiai Haji Aan, kemudian ada Kiai Haji Fudola, kemudian ada dari moderator, teman sebangku dan juga teman belajar saya dulu di Mesir, dan Jenderal Banser, Jenderal Fakih, yang sangat diharapkan juga sebenarnya di sini terkait motivasi dan juga mauidhnya. Kemudian dari para kiai, kemudian dari para bini, para gus-gus dan juga para ming, dan beserta jajaran dari kepengurusan RPA. Tak lupa pula kepada mustami, para pendengar dan juga para hadirin yang hadir di majelis online yang insya Allah bukan hanya ilmunya saja yang kita harapkan, tapi juga barokahnya, yang semoga saja nanti dengan majelis ini
yang mana dari judulnya saja surah Al-Quran nanti akan membawa dan juga menyelamatkan syafaat Quran tersebut pada kita di yaumil qiyamah. Sebelumnya tadi saya cukup terheran karena memang ini sudah ke tahun 8 sebagai bentuk dari ulang tahun atau anniversary, maka seharusnya ada banyak sekali dari pembicara dan juga dari pemateri yang lebih layak dan juga lebih pantas daripada saya. Tetapi karena memang juga di sini ada Jenderal Banser juga sekaligus sebagai nostalgia, maka itu salah satu juga yang ingin saya terima dari permintaan tersebut. Selain dari permintaan Yurda dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ketika saya mendengar dari RPA yaitu yang berkaitan tentang Al-Quran, maka dari sisi Al-Quran sendiri, dari sisi nanti ini majelis, yang dimana kalau dalam mabadi asyrah atau dalam pembahasan sebuah ilmu atau sebuah nanti majelis, maka majelis Quran adalah majelis yang dari sisi tujuannya atau faedahnya sangat afdol, sangat utama. Dari sisi pembahasannya juga sangat utama. Dan dari sisi nanti maudhu atau dan istimdadnya atau sumbernya itu juga sangat utama sekali. Apalagi kebutuhan manusia terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka dalam pembahasan Al-Quran sendiri hanya mencintai saja, di sini kan bentuknya adalah pecinta Al-Quran, yang mana temanya adalah nanti menciptakan generasi yang Quran atau pecinta terhadap Al-Quran. Maka generasi pecinta Al-Quran itu sendiri adalah generasi yang sangat langka ketika kita melihat di zaman ini adalah zaman yang sudah berubah. Jadi disebutkan banyak sekali dari berbagai macam problem, salah satunya adalah beberapa kasus yang kita lihat itu sangat miris sekali. Maka dengan adanya majelis taklim ini, itu salah satu bentuk lingkungan yang paling tidak ketika kita mengikuti lingkungan ini adalah lingkungan yang menjauhkan, menyibukkan pada lingkungan ini, menyibukkan kepada majelis ini adalah menjauhkan dari berbagai macam hal-hal tersebut. Secara otomatis seperti itu. Maka yang pertama kita bahas tadi adalah tadi disebutkan sama seperti yang lain bahwasanya kalau kita mau melihat teori dan juga sekaligus praktek dan juga implementasi dari Al-Quran itu sendiri, maka kita bisa langsung melihat dari apa yang sudah ditanamkan dan juga dilakukan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang ada dalam Rasulullah mengajarkan ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang lain, maka memuliakan yang besar dan juga memuliakan yang lebih tua dan juga mencintai yang lebih muda. Ini dari sisi prakteknya gitu. Kemudian kemudian Rasulullah itu adalah seorang Rasul dalam mempraktekkan Al-Quran, maka beliau sangat memaafkan orang, bahkan kepada orang-orang yang punya sejarah yang kelam. Beliau kita tahu bahwasanya pamannya beliau itu adalah Sayyidina Hamzah, itu dalam perang, itu adalah perang Uhud. Pada saat itu kita tahu sejarah sangat kelam sekali betapa Sayyidina Hamzah ini diambil hatinya kemudian dimakan karena salah satu orang dan juga beberapa orang yang nantinya akan masuk Islam. Salah satunya adalah kemudian dari Hindun, kemudian dari istrinya dari Awiyah dan lain sebagainya. Maka kita tahu bahwasannya hal tersebut membuat Rasul itu sangat kecewa. Tapi hal tersebut tidak langsung ketika kemudian beliau masuk ke Islam, maka berbagai macam hal yang dulunya itu menjadi sangat kelam atau mempunyai memori yang sangat kelam, maka Rasulullah mau untuk memaafkan. Betapa
banyak sekali dari orang-orang kafir Quraisy dulu, banyak sekali juga dari para orang-orang yang dulunya itu menjadi musuh Rasulullah. Kemudian ketika sudah masuk dan juga punya sejarah kelam, tetapi beliau dengan mudahnya meminta maaf, dengan mudahnya menerima permintaan maaf tersebut dan tidak lagi ada rasa dendam dan maka itu juga yang saya lihat dari para ulama-ulama yang ada di sini dengan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka idealnya adalah kita mempraktekkan dan juga kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Namun tidak salah juga bagi orang-orang yang hafal terhadap Al-Quran tersebut tanpa barangkali dalam proses memahaminya. Jadi, hafal dulu. Kemudian juga bagi teman-teman yang membaca Al-Quran, teman-teman yang mencintai, hanya sekadar mencintai Al-Quran, tetapi jangan sampai kita membenci Al-Quran dan juga para ahli Quran itu sendiri. Disebutkan bahwasanya dalam muqaddimah tafsir Ibnu Juzari, kemarin saya sedikit membahas dan juga mengkaji. Ahlul Quran itu disebutkan adalah ahlullah. Ketika kita melihat bahwasanya fikih atau permata atau fan itu sendiri, ya, misal seperti halnya fikih, maka di situ nanti ada nama fuqaha yang ada penisbatan nama yang sesuai. Di fikih ada ahli fikih, kemudian kedokteran ada ahli kedokteran, nahwu ada nahwiyin atau ahli. Maka dalam Al-Quran adalah penisbatan yang sangat berbeda sekali ketika ahli Quran disebut sebagai ahli. Nah, harapannya orang yang ahli Quran adalah orang-orang yang nanti makrifat kepada Allah, mengetahui rahasia-rahasia. Maka kita bisa sebutkan bahwasanya orang yang membaca, orang yang di dalam hatinya atau dalam pikirannya itu hafal Al-Quran, maka Al-Quran itu yang nantinya akan menjadi syafaat pada orang-orang yang nanti menghafalkan Al-Quran tersebut. Salah satunya diriwayatkan dalam berbagai macam hadis, dan ini adalah hadis-hadis yang sahihah. Banyak sekali disebutkan dalam berbagai macam kitab. Kita tahu bahwasannya Al-Quran ini menjaga menghafalnya agar tidak terkena api neraka, agar tidak tersentuh sama sekali dengan api neraka. Salah satunya adalah dalam cerita yang sudah termaktub adalah orang yang menghafal surat Tabarok. Maka kita tidak heran dari para nabiyin atau dari para orang-orang aswaja atau dari para umat Islam itu banyak dari mereka yang menghafalkan selain dari surat Yasin adalah surat Al-Tabarok. Karena secara jelas dalam riwayatnya itu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang hafal terhadap Al-Quran nanti akan dilindungi. Bahkan syafaat Quran ini tidak hanya menyelamatkan orang yang dulunya ada di neraka kemudian dientaskan dari neraka, tetapi justru malah sebelum itu mengantisipasi untuk menghindarkan belum sampai ke neraka, maka sudah diarahkan dulu, sudah dihalangi dulu untuk sampai ke neraka, sehingga itu adalah salah satu syafaat dari Al-Quran. Maka salah satu nama dari surat Tabarok adalah surat yang Al-Waqiah, mana surat yang nantinya menjaga para pemahamannya dari sampai masuk ke Al-Quran. Dari berbagai macam hadis dan juga fiqhul hadisnya, banyak dari ulama sebenarnya tidak hanya surat Al-Waqiah saja. Kan seminimal-minimalnya adalah orang yang hafal kulhu, atau orang yang hafal surat Al-Ikhlas itu pun juga nantinya akan mendapatkan perlindungan dan juga adanya tauqiyah, adanya perlindungan dari api neraka itu sendiri. Banyak dari para ulama juga berpendapat seperti itu. Paling minimal hafal sebagian dari ayat Al-Quran. Tahu banyak sekali dari ayat Al-Quran. Syukur-syukur nanti bisa mengaplikasikan dan juga bisa mempraktekkan dari apa yang sudah diajarkan. Kemudian setelah menghafal Al-Quran pun, maka bagi orang-orang yang belum hafal tetapi punya istiqomah, punya sebuah kegiatan intens untuk membaca Al-Quran, maka itu juga termasuk orang-orang yang mempunyai dan juga mendapatkan keistimewaan atas Al-Quran itu sendiri. Banyak
dari para ulama, kita tahu bahwasanya Sayyidina Utsman dalam berbagai macam riwayatnya, beliau bahkan dalam satu hari bisa menghatamkan satu Al-Quran. Bayangkan saja dalam satu tahun bisa ada 360 hari kiranya seperti itu. Beliau hatam Al-Quran. Nantinya ada banyak dari ulama juga, salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar, bahkan dalam satu Ramadan seharinya beliau bisa menghatamkan sampai 2 kali hataman Al-Quran. Selain dari itu ada salah satu ulama yang di sini salah satunya kita sering menziarahi, mungkin sebagian besar sebagai juga sering menziarahinya adalah Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini ditanyai muridnya bahwasanya beliau itu menghafalkan atau menghatam Al-Quran dalam sehari itu ada 360 ribu kali. Dan itu ditanyai benar-benar apakah itu hanya sekedar hafalan atau dalam ingatan saja, tetapi beliau mengatakan tidak, itu adalah secara bacaannya pun juga dilafadzkan. Sehingga ketika kita melihat berbagai macam para wali dan juga para ulama tersebut, itu adalah waktu di mana dari kita merasa waktunya itu adalah waktu yang pendek, tapi beliau adalah waktu yang panjang di situ, sehingga beda nisbat dan juga beda dari penganggapan. Maka setelahnya dari Al-Quran ini sendiri punya syafaat bagi orang yang membacanya. Maka wirid dari berbagai macam ulama salah satunya adalah membaca Al-Quran. Minimal ketika kita tidak bisa untuk sehari 1 kali khataman, maka ada para ulama yang membagi hizib. Maka salah satu asal-usul dari hizib dan juga dibagi menjadi berjuz-juz adalah supaya paling tidak hizib ini dari para mereka bisa menghatamkan paling tidak 3 hari. Atau kalau tidak bisa 3 hari adalah 7 hari. Ada al-mufassal, istiwal mufassal dan sebagainya. Kemudian kalau tidak bisa maka dijuz-juzkan sampai ke 30 juz, sehingga paling tidak 1 bulan mereka bisa menghatamkan dengan minimal per harinya satu. Kemudian kalau tidak bisa 1 bulan maka boleh beberapa bulan, atau boleh dalam 1 tahun, atau boleh dalam semampunya dari para baca. Kemudian selain dari ketika minimal tidak bisa membaca Al-Quran, maka seminimal-minimalnya adalah orang tersebut mencintai Al-Quran dan juga tidak sampai membenci Al-Quran. Nah, banyak sekali kisah terkait orang-orang yang nantinya mencintai Al-Quran, orang-orang yang nantinya berusaha untuk agar majelis-majelis Al-Quran dan juga agar taklim-taklim Al-Quran ini selalu ada dan juga selalu eksis di masyarakat, maka dampaknya sangat banyak sekali. Kita bisa menjumpai hal tersebut di daerah sini juga banyak sekali, di mana terkait dari dampaknya sangat besar sekali bagi para generasi muda dari berbagai macam sisi dan juga dari berbagai macam keadaan, entah itu di tempat-tempat dan juga waktu-waktu. Sini sering sekali mengadakan dan juga mengadakan majelis taklim-taklim dari Al-Quran sendiri. Kemudian ada hal yang kita harus juga tahu terkait dari apa itu Al-Quran dan juga keutamaannya. Maka kita tidak heran mengetahui Al-Quran itu adalah sesuatu yang mukjizat. Walaupun dari kata-kata mukjizat ini kita tidak menemukan kosakatanya dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menggunakan kata mukjizat dalam kalam-kalam ilahnya. Nah, mungkin Al-Quran menggunakan kata ajaza dan juga semacamnya. Tetapi kata mukjizat ini baru muncul di beberapa abad setelah Al-Quran ini sudah sempurna. Maka apa saja mukjizat yang kita bisa dapatkan dari Al-Quran? Kalau kita tahu dalam mukjizat itu ada yang namanya mukjizat al-madi dan juga mukjizat al-akli atau mukjizat sendiri itu adalah sesuatu yang membenarkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Maka mukjizat ini bisa berupa madi atau materi atau sesuatu yang tampak secara panca indera, seperti kita tahu bahwasanya tongkatnya Nabi Musa. Kemudian doanya dengan seizin Allah, doanya Nabi Isa sehingga bisa menyembuhkan
kemudian dari Nabi Dawud yang bisa membengkokkan besi, kemudian dari Nabi Ibrahim yang tidak bisa terbakar oleh api dan sebagainya, maka itu adalah berbagai macam mukjizat-mukjizat yang tampak atau mati. Namun mukjizat yang mati ini hanya berakhir ketika bagi orang-orang yang mengetahui dan juga menyaksikan pada saat itu saja. Sehingga mukjizat mati ini nantinya ketika kita bawa kepada zaman sekarang, mungkin ada banyak orang yang nantinya percaya, tetapi juga ada banyak orang dari kalangan orang-orang Eropa yang tidak percaya akan hal tersebut. Sehingga mukjizat yang abadi dan juga mukjizat yang sangat bermanfaat dan juga luar biasa adalah mukjizat Al-Quran yang berupa mukjizat takdir. Kita bisa temukan mukjizat tersebut berasal dari berbagai macam sisi Al-Quran. Salah satunya kita bisa menemukan mukjizat Al-Quran itu dari balaghahnya, dari keindahan katanya, kemudian dari ikhbarun bil ghuyub, dari mengabarkan hal-hal yang gaib. Kemudian dari maknanya, kita bisa tahu maknanya sangat dalam sekali. Maka itu yang diambil dari ulama-ulama tersebut. Bahkan ulama-ulama sekarang banyak yang mengambil mukjizatnya dalam mukjizat-mukjizat yang juga sesuai dengan zamannya. Ada mukjizat terkait perkembangan teknologi, ada mukjizat terkait kesehatan, dan mukjizat juga terkait keilmiahan sebuah produk juga sebuah. Maka kalau kita bahas secara mukjizatnya Al-Quran ini tidak akan habis-habisnya. Salah satu mukjizatnya adalah mukjizat ikhbarun bil ghuyub. Ikhbarun bil ghuyub sendiri kita mengetahui Al-Quran itu mengabarkan berita yang berita tersebut bisa gaib atau tidak ada pada saat zaman itu. Kita bisa katakan bahwasanya bil gaib ini itu bisa zaman madi, bisa kisahul umam al-madiyah, bisa kisah-kisah umat dan juga nabi terdahulu, dan juga zaman mustaqbal atau yang akan datang. Dalam zaman madi sendiri kita bisa mengetahui kisah-kisah nabi. Dari kisah Nabi Ibrahim, kemudian bahkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak hanya kisah Nabi tersebut, tetapi juga dengan tempat dan juga kisah para aulia dan juga para orang-orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran. Terkait beritanya pun bahkan tidak hanya berita secara umum, tetapi berita yang secara khusus dan ada manfaatnya. Kita tahu bahwasanya dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwasanya di situ ada salah satu ayat di sini wazdatu tis'ah. Di situ disebutkan untuk Ashabul Kahfi berada dalam sebuah gua tersebut ada sampai 300 tahun. Dan wazdatu tis'ah, dan di situ ada 9 tahun tambahan. Kalau kita tahu tambahan 9 tahun tersebut adalah tambahan dari tahun Hijriah, yang mana ketika kita tahu perbedaan setiap 100 tahun, maka nanti akan ada tambahan 3 tahun yang lebih dahulu tahun Hijriah daripada tahun Masehi. Maka sedetail itulah bahkan sampai Al-Quran mengetahui ikhbarin bil ghuyub, kabar-kabar yang gaib, bahkan mengetahui perbedaan, sehingga dari berbagai macam para peneliti, maka mereka akan tahu betapa di sini tidak hanya mengetahui terkait perbedaan Ashabul Kahfi yang tinggal dalam gua tersebut itu 300 tahun menurut Syamsiah atau Masehi saja, tetapi juga 309 tahun, yaitu adalah perbedaan 9 tahun tersebut adalah perbedaan antara tahun Hijriah dan juga tahun kemarin. Maka betapa Al-Quran itu punya mukjizat yang begitu besar, begitu dahsyat dalam berbagai macam sisi. Apalagi dalam hal-hal yang mustakbal. Kita tahu bahwasanya dalam ayat wal khaira wal bighala wal hamila birakatu wazinah, kemudian wa yakhluq ma la ta'lamun. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dan Allah menciptakan sesuatu yang bahkan kalian tidak. Sehingga kalau kita tahu dulu yang dipakai untuk alat transportasi adalah semacam kuda, kemudian semacam himar. Kalau di sini ada kedelai, mungkin di Indonesia tidak ada, tapi di sini banyak sekali masih ada himar. Kemudian maka kalau dalam sekarang sudah tidak bisa kita kemudian tidak bisa kita bataskan pada alat transportasi itu saja, karena mungkin
Barangkali sekarang sudah tidak ada yang menggunakan alat transportasi itu, sekarang sudah berpindah kepada motor, kemudian kepada mobil, kemudian kepada hal-hal yang lain, bahkan yang lebih maju lagi ada pesawat jet dan saya malah alam menciptakan sesuatu yang bahkan kalian tidak ketahui sebelumnya. Itu sudah dikabarkan Al-Quran jauh-jauh 14 abad sebelumnya. Kemudian dari sisi balaghahnya, dari sisi keindahan maknanya, maka kita akan menemukan dalam ayat walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum. Dalam hal tersebut kisos itu menyatakan bahwasannya yang namanya kisos itu adalah mengeksekusi orang. Tetapi dalam Al-Quran kenapa disebutkan di situ ada hayah, ada kehidupan? Bukankah mengeksekusi seseorang yang sudah membunuh orang lain itu adalah menghilangkan nyawa orang? Sehingga kalau menghilangkan harusnya adalah walakum, bukan hayah tapi adalah maut. Tetapi dalam Al-Quran justru sebenarnya menggunakan kata-kata hayah. Karena dari adanya kisos maka orang tidak akan ada lagi yang namanya adalah adanya pembunuhan, kemudian adanya penghilangan nyawa orang-orang lain. Maka minimalnya orang yang nanti akan membunuh, mereka akan berpikir jauh lebih dalam lagi. Ketika nanti saya akan dibunuh juga, ketika saya membunuh orang, maka berapa banyak orang yang saya tinggalkan untuk saya nafkah. Ketika ini adalah orang. Kemudian berapa juga setelahnya dampak-dampak orang yang saling membunuh. Nah itu adalah hal yang dihilangkan dari zaman-zaman dan juga tradisi jahiliyah. Ya tadi waktunya 20 menit ya. Oke. Kemudian secara singkat saja dan juga banyak juga dari keindahan Al-Quran ketika kita mengetahui beda posisi saja, beda takdim dan juga takhir saja itu akan mempengaruhi makna. Salah satunya kita baca setiap sholat itu adalah iya karena aku iya karena stain. Maka kalau nanti ini uhibbuka atau ini uhibbuki, saya mencintai kamu karena Allah, maka bisa saja maknanya adalah saya mencintai kamu tapi juga mencintai yang lain. Biasanya ini Mas Wakil, Mas Bancar untuk menebar jalan biasanya seperti itu. Tapi ketika kita ambil maknanya adalah iya karena aku juga iya kan stain, maka maknanya beralih kepada hanya terkhusus kepada Engkau ya Allah, kami menyembah, kami meminta pertolongan. Maka makna terkhusus ini kita bisa dapatkan hal tersebut dari sesungguhnya dalam ayat Al-Quran. Banyak sekali dari kenapa ini didahulukan, kenapa ini diakhirkan, maka pasti ada makna-makna yang diambil dari sini. Yang itu kita tidak menemukan dalam kata-kata orang biasa, atau kata-kata orang Arab. Kemudian juga bahkan kemujizatan dalam Al-Quran ini disaksikan dan juga diarahkan juga, diakui juga oleh banyak dari para pembesar-pembesar Quraisy dan juga musuh-musuh dari Islam. Salah satunya adalah Walid bin Mughirah, yang pada saat itu beliau adalah orang-orang yang termasuk dalam jajaran para sastrawan Arab yang terkenal, yang keindahan sastranya dari beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Kemudian ketika beliau diutus oleh para pembesar Quraisy untuk menyaksikan dari keindahan Al-Quran, maka beliau mengatakan bahwasanya wa innahu lahalawah, kemudian wa inna alaihi lamusmir, wa inna la'alahu lamudzik, wa innahu ya'lu wa la yu'la. Kemudian itu disebutkan bahwasanya Al-Quran begitu indahnya, dari sisi atasnya pun begitu indah, dari sisi atasnya pun banyak bermanfaat atau berbuah yang sangat banyak sekali. Kemudian dari sisi bawahnya pun juga mempunyai banyak manfaat dan juga mempunyai banyak sekali rahasia yang bisa diambil. Kemudian Al-Quran derajatnya sangat tinggi dan tidak bisa ditinggi atau tidak bisa disaing dan juga kita tahu bahwasanya banyak sekali dari para pembesar-pembesar atau dari para nabi-nabi palsu, misal seperti Musailamatul Kadzdzab, yang menyaingi terhadap keindahan Al-Quran, tetapi mereka bisa menyaingi dari sisi karyanya, tapi tidak bisa menyaingi dari sisi keindahan balaghahnya, dari sisi keindahan maknanya, dari sisi keindahan sajaknya yang ada kita tahu di akhir-akhir dari setiap ayat. Kemudian
kita tahu dari sisi maknanya pun juga ayat-ayatnya sangat mukjiz. Kita tahu ketika kita memahami makna, baik itu dari sisi mantik dan juga balaghahnya, maka kita mengetahui cerita dari banyak sekali dari para nabi dan juga dari para solihin menggunakan mantik dan juga menggunakan logika yang begitu indah yang tidak bisa dikalahkan. Salah satunya adalah cerita ketika kita memahami cerita dari Nabi Ibrahim dan juga Raja Namrud. Ketika Raja Namrud ini mengajak debat Nabi Ibrahim, yang mana katanya Raja Namrud ini bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah adalah zat yang bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Maka Raja Namrud mengatakan bahwasanya saya juga bisa menghidupkan dan juga mematikan dengan apa? Dengan mendatangkan dua orang, yang satunya dibiarkan untuk hidup dan yang satunya dibunuh. Maka kata Raja Namrud, ini saya biarkan, saya menghidupkan orang yang A dan juga mematikan orang yang B. Maka saya adalah seorang raja yang maha kuasa yang bisa mematikan dan juga menghidupkan orang. Maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan pada saat itu mantik aklinya oleh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, maka beliau berpindah lagi dengan cara yang lebih ampuh, yaitu kalau memang kau ada Tuhan yang mampu, maka coba asyamsu itu ta'ti minal masyriq ilal maghrib. Maka matahari itu berjalan dari timur ke arah barat. Maka fa'ti biha minal maghrib. Maka datangkanlah matahari tersebut dari babu hitam lagi. Maka seketika itu Raja Namrud terdiam karena tidak bisa mengarahkan dan juga tidak bisa berkuasa atas hal tersebut. Betapa mantik aklinya yang diajarkan dalam Al-Quran juga seperti itu. Salah satunya pula adalah Nabi Musa ketika ditanyakan bahwasanya Raja Fir'aun itu mengatakan bahwasanya saya adalah, saking dia sombongnya adalah dia mengakui bahwasanya dia Tuhan yang nantinya Tuhan dari semua rakyat-rakyat di Mesir pada saat itu. Maka ketika Nabi Musa mengatakan bahwasanya Allah itu adalah yang maha kuasa, yang maha menciptakan, yang maha dan lain sebagainya, itu bagi akal mereka, bagi akal Firaun itu tidak sampai, maka beliau juga berpindah kepada dalil yang lain bahwasanya Rabbukum wa Rabbu abaikum awwal. Maka Tuhan kamu, Tuhan saya itu adalah Tuhan kamu dan juga Tuhan nenek moyang semua. Karena kalau memang nanti Firaun ini adalah Tuhan, kemudian siapa Tuhan dari nenek moyang Firaun? Siapa Tuhan dari ayahnya Firaun? Siapa Tuhan dari kakeknya Firaun? Kalau Tuhannya baru ada saat Firaun itu dilahirkan. Maka seketika itu pula juga masyarakat atau rakyat-rakyat dari suku Kipti dan juga Bani Israel mulai sadar akan bahwasanya Firaun itu bukan sebagai orang atau bukan sebagai Tuhan yang berkuasa. Itu dari berbagai macam sisi-sisi yang kita bisa ambil terkait apa itu Al-Quran dan juga apa yang ada di dalam itu. Ada banyak sekali sebenarnya yang bisa disampaikan, seperti beberapa di antaranya sudah tadi disampaikan oleh para kiai dari pemateri yang pertama dan juga dari pemateri yang kedua. Namun karena memang keterbatasan waktu, saya cuma ingin menyampaikan beberapa hal lagi, yaitu kita ketika ingin membaca Al-Quran atau ingin menghafalkan Al-Quran, maka layaknya atau sebaiknya kita kirimkan Fatihah atau kita kirimkan terima kasih kita kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam suatu cerita, dalam satu kitab saya dapatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah orang yang sangat paling berjasa untuk kita bisa Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran sampai saat ini. Dari semua imam punya khilafnya pada saat itu, dari mulai dari Imam Syafi'i juga terkena fitnah dari raja sehingga bahwasanya menggunakan khilaf, menggunakan tangannya, bahwasanya Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah tangan ini dikatakan itu adalah hadis, bukan qadim. Maka ketika Imam Al-Qur'an saat itu kokoh dalam pendapatnya bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamun qadim,
Hingga beliau termasuk orang yang juga dipenjara pada saat itu. Dalam penjaranya tersebut, beliau hampir saja ingin mengikuti apa yang juga dilakukan oleh gurunya, yaitu adalah Imam Syafi'i, tetapi ketika beliau ingin menyampaikan bahwasanya Al-Quran dengan khilah atau dengan taktik itu adalah hadis, maka ada satu orang yang sama-sama di penjara mengatakan seperti ini. Wahai Imam, kalau kamu menyerah seperti halnya sekarang, maka kamu adalah orang yang nantinya orang yang salah. Maka tetapkanlah, kamu harus tetap mengatakan dan juga punya pendapat, punya statement bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam yang qadim. Karena apa? Karena saya yang mengajak bicara beliau, yang di sampingnya itu adalah napi juga, narapidana, yang beliau adalah orang yang mencuri. Saya orang seperti ini saja, dengan keterbatasan dan juga dengan kekurangan seperti ini, saya rela untuk membiarkan, atau saya rela untuk bersikukuh dengan tetap memberikan nafkah kepada keluarganya, tetapi dengan jalan yang salah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal, kokoh pendiriannya, dengan tetap mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah qadim, dengan dalih bahwasanya orang yang mencuri saja, mereka waktunya biasanya mencuri itu adalah waktu malam-malam, dengan keadaan dingin yang seperti itu, selalu mengintai, tidak tidur walaupun dia ngantuk, hanya untuk mencuri ayam saja, mencuri satu ayam saja, mencuri benda yang kecil saja, mereka rela untuk kesusahan seperti itu. Ini adalah orang yang rela untuk melakukan maksiat. Apalagi dalam masalah ini adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang dalam masalah ini beliau bersikukuh atau mempunyai prinsip besar yang dibawa adalah sebuah. Maka dalam ayat injam saskum korabum, ini yang saskum fakat masal kaum korabum misli. Jadi kalau nantinya orang ini itu mendapatkan, kalian wahai orang-orang muslim itu mendapatkan sebuah kerugian atau sebuah masalah dan juga sebuah problem yang itu membuat kalian itu besar dan itu membuat kalian itu hampir menyerah, maka ingat bahwasanya min qablikum, orang-orang yang sebelum kamu pun juga mendapatkan masalah yang sedemikian. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelipur lara dan juga bentuk hiburan kepada Nabi, bahwasanya apa yang kalian dakwahkan sekarang ini adalah sudah pernah juga rintangan-rintangannya dilakukan dan juga dilalui oleh ulama-ulama dan juga para nabi-nabi. Nah, harapannya kita harus tetap kokoh, harus tetap menjalankan RPA ini, dan juga majelis-majelis, bahkan barangkali dari para anggota-anggotanya nanti akan, atau para mustamiknya nanti akan menjalankan majelis-majelis dan juga menebarkan majelis-majelis yang lebih luas lagi di daerah ini. Itu seperti halnya yang kita dapatkan ibrahnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan juga banyak sekali kita bisa temukan secara prakteknya, kalau orang di Mesir itu bahkan di warung-warung kopinya, kemudian di tempat-tempat umumnya, di jalan-jalan, mereka di angkot-angkotnya, mereka secara tidak langsung mencintai Al-Quran dengan menyetel atau dengan membunyikan ayat-ayat Al-Quran, mencintai Al-Quran. Bahkan kita mahasiswa sering ditanya oleh mereka ketika kita menggunakan taksi atau kita bertanya dengan mereka, maka kita sering disuruh untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sudah apa yang kamu hafalkan? Kita memang di sini salah satu kewajibannya adalah untuk menghafalkan Al-Quran. Maka dalam hadis juga disebutkan majelis zikir itu adalah majelis yang dilindungi oleh para malaikat, yang sayapnya malaikat itu menaungi dari majelis tersebut. Apalagi ini adalah majelis Al-Quran, yang Al-Quran salah satu namanya adalah Al-Zikr. Maka sudah sangat sepatutnya kita mencintai, kita mengamalkan, kita menghafalkan, kita membaca Al-Quran sebagai bentuk dari
apa yang sudah Allah dan juga Nabi perintahkan dan juga anjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terlalu panjang, mohon maaf apabila maksudnya melebihi dari waktu yang sudah dibutuhkan. Dari saya apabila akwal maupun akwal saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada para kiai, kemudian kepada para pemimpin, kemudian para gus dan juga mimin yang sudah berusaha untuk sampai pada titik dan juga melestarikan sampai pada 8 tahun ini. Saya merasa sangat terhormat bisa diundang dan juga bisa menyampaikan sedikit apa yang terkait. Saya kembalikan waktu kepada Menteri. Terima kasih. Alhamdulillah. Kiai Muhammad Syafuddin Alawi yang Masya Allah daging semua isinya ya. Karena memang S2 ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran itu memang beda. Kelasnya memang beda. Ya, dan yang diomongkan beliau itu, dan beliau itu sangat tawaduk sekali, dan alhamdulillah saya diakui beliau teman, padahal beliau itu adalah salah satu guru saya yang laulahu mungkin ya saya nggak lulus dari Al-Azhar, dan beliau masih betah di sana, nggak tahu apa yang dicari, nggak tahu mau pulang membawa mantu untuk ibu ya nggak tahu saya. Oke, terima kasih Yai Alawi atas pemaparannya, dan setelah beliau memaparkan saya jadi apa ya, saya jadi agak menyesal pulang lebih awal karena ternyata banyak sekali, dan ternyata saya masih belum tahu apa-apa tentang Al-Quran dan tentang ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali. Jadi ya semoga Allah mentakdirkan saya bisa ngaji lagi bersama beliau. Terima kasih, dan semoga Allah membalas semua itu dengan semua kebaikan, dan pada akhirnya akan saya simpulkan dengan kesimpulan yang singkat saja, karena tadi dari Gus Fudola juga sangat panjang, dari Gus Aan, Kiai Aan itu juga saya sempat terkendala sinyal, tapi ada 1-2 poin yang bisa saya dapatkan dari Alawi ini sangat Masya Allah panjang sekali. Tadi beliau sudah minta maaf ya, saya maafkan. Nah, kesimpulannya dari ketiga pemateri itu sama sebenarnya. Dari ketiga pemateri itu ada satu poin yang sama, yaitu untuk menjadi generasi Al-Quran. Bagaimana kita menjadi generasi Al-Quran, ya kita harus berkaca kepada Rasulullah SAW. Seperti diceritakan dalam Sayyidah Aisyah, dalam riwayat Sayyidah Aisyah, karena khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Tolak ukurnya adalah Rasul. Ketika in wafaqaha fahuwal haq wa in khalafa fahuwal batil. Ketika mencocoki dengan akhlak Rasulullah, mencocoki dengan perilaku Rasulullah, maka itu suatu yang benar. Dan tantangan zaman sekarang dari Gus Aan adalah semakin berat permasalahannya, yaitu permasalahan pendidikan. Maka pendidikan akhlak itu juga harus kita kedepankan, dan tugas kita memberikan pengertian atau pembelajaran kepada sekitar kita. Alhamdulillah kita bisa konsisten, dan ketika ingin menjadi insan yang Quran, kita harus mengikuti kajian dari Gus Fudola. Beliau, saya juga sudah lama berinteraksi dengan beliau, maksudnya dalam RPA ini saya sudah lama sering mengikuti beliau, karena beliau mengapresiasi kita, karena saya teringat jauh dari Syekh Zakaria Muhammad Marzuq ketika beliau rawuh di Indonesia, tentang semua itu ketika ada sesuatu yang besar,
kita ada sesuatu yang besar, tidak lain tidak bukan adalah keikhlasan dari pendiri. Apapun ya dari Gus Putra, apapun yang dasar dengan keikhlasan, maka insya Allah akan berlangsung. Kita disuruh mengikuti orang-orang yang tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Dan apapun yang dasar dengan kepentingan, ya tidak akan lama. Banyak sekali yang didasarkan kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dan selainnya. Dan semoga pengurus RPA ini bisa istiqomah dan hanya Allah yang bisa membalasnya dan balasan dari Allah pasti akan lebih besar. Dan masih dari Gus Fudzola, dalam pendidikan kita harus mengikuti Rasulullah, yaitu dengan apa? Dengan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ketika Rasulullah mengajarkan pembelajaran ketika bersama sahabat-sahabatnya, yaitu dengan bil hikmah. Bil hikmah yaitu kata-kata yang betul-betul bernilai kebenaran, bisa menghilangkan syubhat. Tapi itu juga harus sesuai dengan audiens. Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat khawas dengan hikmah, yang sahabat-sahabat ini sudah tidak perlu lagi bertanya atau tidak meragukan lagi. Tapi dengan orang-orang awam, sahabat-sahabat yang awam, Rasulullah menggunakan metode mau'izah, dengan nasihat-nasihat. Dan ketika Rasulullah dengan para musuh-musuhnya, Rasulullah dengan mujadalah atau dengan debat, tapi debat yang baik, yang diberikan kepada musuh-musuh Nabi, tidak dengan caci maki. Dan makalah Nabi selalu sesuai sasaran, satu kata yang Nabi sampaikan langsung bisa dipahami. Adapun ketika Nabi mengulangi dawuh-dawuhnya, itu bukan karena sahabat-sahabatnya belum paham, tapi untuk menancapkan ke hati para sahabat. Dan ketawaduan Rasulullah, ya, karena Rasulullah tidak ingin dihormati, tidak dan kita masih tetap harus menghormati. Dan sahabat-sahabat itu mendahulukan adab daripada perintah. Rasulullah sangat enggan dihormati. Dan lanjut ke pemateri yang selanjutnya, Ustaz Dr. Syihabuddin Alawi. Al-Quran dari sisi manapun itu sangat utama. Dari mempelajari Al-Quran itu sangat utama. Dan apapun ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ilmu yang paling utama. Utama-utamanya ilmu adalah ilmu tafsir, karena ilmu tafsir mempelajari tentang maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran. Dan generasi pecinta Al-Quran adalah generasi yang langka. Paling karena sudah termakan tergerus zaman yang modern, yang banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan untuk menjadi generasi-generasi pecinta Al-Quran. Paling tidak kata Yai Alawi, majlis ini bisa menjauhkan kita dari hal-hal negatif. Masih sama, kalau kita ingin praktek Al-Quran, ya kita bisa melihat dari diri Rasulullah SAW. Rasulullah yang sangat pemaaf, Rasulullah yang Masya Allah sekali akhlak. Bahkan dengan musuh-musuhnya yang punya sejarah. Dan ahlul Quran adalah beda dengan ahli-ahli lain. Ahli nahwu, ahli fikih, ahli balaghah. Sebutannya berbeda-beda. Tapi ahlul Quran disebut dengan ahlullah atau keluarganya Allah. Dan banyak sekali, saya jadi bingung ini. Karena terlalu banyak sekali ini. Nah, seperti penisbatan ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu bukan hanya untuk para penghafal Al-Quran, tapi juga orang yang istiqomah membaca. Orang yang istiqomah membaca juga mempunyai keistimewaan. Kalau tidak, ya orang yang suka dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mukjizat, dan mukjizat yang akli, yang tidak akan berakhir, yang selalu mengikuti zaman. Ketika ada penemuan yang cocok dengan Al-Quran, itu bukan maksudnya Al-Quran seperti itu, tapi penemuan itulah yang cocok dengan Al-Quran.
kalau nanti ada sanggahan dari penemuan itu, maka itu tidak berdampak kepada Al-Quran. Bahkan kemujizatan Al-Quran itu disaksikan oleh musuh-musuhnya. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah mendapatkan syafaat Quran. Sesuai apa yang dikatakan Yai Alawi, dan saya juga pernah mendengarnya dari Mbah Yai Ulil Albab Arwani, bahwa syafaatul Quran itu tidak mengentaskan orang dari neraka terus ke surga, tapi syafaatul Quran, orang yang disyafaatul Quran tidak akan merasakan panasnya api neraka, langsung alatul ke surga. Itu bagi Ulul Albab Arwani berkata, juga pernah menyampaikan hal seperti itu. Dan lagi, sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran berkirim Fatihah kepada Imam Ahmad bin Hambal, karena beliau sangat berjasa, yang dengan apa sebenarnya, kegigihan, kekukuhan beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam qadim, bukan hadis. Walaupun Imam Syafi'i juga mengatakan dengan hilah, dengan jari empat ini, tapi Imam Ahmad bin Hambal dengan kekehnya tetap mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah qadim. Nah, semoga tadi ada amalan dari beliau, yaitu membaca surat At-Tabarak. Surat Tabarak juga dinamakan Al-Waqi, atau yang menjaga dari api neraka. Nah, semoga kita semua bisa menteladani beliau-beliau ini, kita bisa mengambil ibarah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah pemateri-pemateri kita sampaikan, dan pada akhirnya semoga perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita min ahlil Quran, min ahlullah, min ahlillah. Al-Quran, kita dijadikan ahlinya Allah atau keluarganya Allah dengan cara mencintai Al-Quran, dengan cara istiqomah dalam membaca Al-Quran. Saya pernah mendapatkan dari Bayi Ulil Albab Arwani juga, dalam 1 tahun itu minimal orang itu harus khatam 2 kali, astagfirullah min qaulin bila amalin. Dan cukup. Acara selanjutnya adalah doa penutup. Saya mintakan barokah doa penutup kepada panjenenganipun Al-Mukarram Syekh Ustadz Muhammad Intihaul Fudhala Toha. Pada beliau kami persilahkan. Ngapunten Gus, ampun kula niku mawon Yai Muhammad Zakwan. Kula tak amin mawon. Gus Aan masih bersama kita atau betul? Tadi katanya sedang tidak bisa. Monggo Gus Zakwan Fakih. Kaduse mboten saged beliau. Saya panjenengan nanti ikhtitam pada Syekh Alam. Monggo Gus Abdullah. Gimana? Monggo mau sareng-sareng iki ijazah saking Mbah Yai Mahrus Nirboyo menawi habis majelis niku doanya baca Al-Fatihah dan Wal Asri 3 kali. Semoga apa yang kita adakan acara malam hari ini jadi asbabul futuh bagi kita semua, menjadi sebab ridho para masyayikh aswaja. Al-Fatihah 1 kali dan Wal Asri 3 kali. Al-Hadiniyah wa ala kulli soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Mbak, doa ikhtitam Yai Alawi pokoknya ikhtitam apa wis biqadril imkan wala ai haga. Ya ampun kula. Wis pun. Amin. Amin. Ya Allah. Subhanakallahumma ketika apa rasane Yai? Hah? Rasane jenengan pun ikhtitam. Ikhtitam setelah itu kita foto bersama. Dan kemauan berapa? Kita kalau termajelis sekali. Sholli afdal sholat ya as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ketika menjaga kalimatika kullama mudzakarun dzakirun wa alhamdulillah. Karena karbu berizat alhamdulillah. Terima kasih ya Alwi dan memasuki acara yang terakhir yaitu foto bersama. Monggo bisa on cam semua. Nanti bisa di foto Ustadz Dimas. Monggo Ustadz. Piye cara? Nggih, matur suwun. Gus Fakih. Nggih, kula hitung sampai 3 nggih. 1 Perutnya Bisa on cam, yang lain bisa on cam. gesaan saged on cam. Ini sebetulnya apa-apa saya ente. Oh nggih, siap. 1 2 3. Monggo ganti gaya. Nggih. Bebas mawon. 1 2 3. Nggih, matur suwun. Kula kembalikan ke Gus Fakih. Ya, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui dengan Masya Allah, dengan khidmah, dengan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari Gus Aan, dari Gus Fudola, dari Yai Alawi. Semoga apa yang menjadi harapan kita, RPA ini bisa terus istiqomah, berapapun orangnya, yang penting istiqomah, berapapun orangnya, apapun acaranya, yang penting istiqomah, yang penting jalan. Dan itu juga sesuai dengan cita-cita dari para masyayikh, dari Gus Fudola, dari Yai Alawi, dari Gus Aan juga sama. Walafumikum, mohon maaf ketika jika banyak kesalahan baik tutur kata maupun sikap, dan kalau ya Alawi biasa ya. Wallahu yahdi bi ibadi wa firah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Fudola, Ustaz Alawi, Gus Fakih. Nggih, matur suwun Gus. Silakan Gus. Matur nambah nuwun. Sehat. Nggih. Amin. Matur suwun. Kula maafke. Keri. Yang balik, Masya Allah. Memang Insya Allah. S2 tafsir itu memang beda.